Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video pada pagi hari ini ya seperti biasa kita membahas tentang usaha warung sembako tentunya dengan modal 2 juta. Apakah kita sudah bisa membuka usaha warung sembako? Makanya ikuti terus video saya, jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Oke ya guys, ini saya sambil ngecek barang karena saya habis belanja rokok, nyisip belanjaan rokok yang habis, jadi kita sisip sedikit-sedikit aja supaya tidak kosong ya kan. Nah, itu bagian dari triknya supaya tetap berjalan usaha kita. Jadi itu guys, di video saya sebelumnya pengertian tentang warung sembako sudah saya jelaskan ya kan. Ya, warung sembako itu memang merupakan tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar manusia yang bisa kita jumpai di berbagai tempat, mulai dari gang-gang yang kecil hingga masuk ke dalam perumahan-perumahan. Untuk membuka warung sembako dengan modal 2 juta itu bukanlah hal yang sangat mudah, dimana kita itu harus bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin modal tersebut untuk mengisi ketersediaan stok barang di warung sembako yang kita buka saat ini. Nah, ini saya sambil ngecek rokok, sambil ngecek obat-obatan yang bisa kita sanding di warung kita lah tentunya, walaupun sedikit-sedikit tetapi usahakan lengkap. Ini rokok sendiri ini kita langsung tulis di bungkusnya harganya ya, karena sewaktu-waktu harga rokok ini relatif berubah-ubah, kadang naik kadang nggak pernah turun lah, yang jelas pasti naik. Setiap kali belanja pasti ada kenaikan rokok, jadi supaya kita nggak lupa langsung harganya kita tulis di bungkus rokoknya itu pas di atasnya. Jadi ketika pelanggan beli rokok, membuka bungkus rokok, harganya itu juga langsung kebuangan gitu. Jadi ya inilah inisiatif saya sendiri, karena yang jaga warung kadang juga bukan saya di rumah, jadi kalau nggak kita tulis di harganya di bungkus rokok, mau kadang lupa-lupa, apalagi kadang anak saya yang jaga warung ya kan. Jadi kalau harga sudah kita cantumkan di bungkusnya, mudah-mudahan nggak akan selip-selip. Oke lah ya guys, ini namanya saya juga jaga warung sambil buat konten, jadi kadang nggak sempet ya upload video, karena kadang 5 hari sekali saya baru sempet upload, ataupun kadang 3 hari sekali. Jadi ya sesempet-sempetnya lah ya kan guys. Oke guys, untuk buat kalian para pemirsa setiaku, sebelum kita lanjut ke video pokok pembahasan, ada baiknya untuk kalian subscribe, like, dan juga komentarnya terlebih dahulu ya kan. Dan jangan lupa juga kalian untuk klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke guys, kita lanjut ke pokok pembahasan tadi. Dengan modal 2 juta apakah bisa membuka usaha warung sembako? Tentu saja bisa, jika kalian ada kemauan. Lakukan dan bergerak terus, jangan banyakkan mikir. Tetapi sebelum membelanjakan modal kita yang minim tadi, seperti uang kita modalnya hanya 2 juta, berikut barang yang bisa kalian belanjakan terlebih dahulu. Contohnya, adapun barang-barang yang harus kita belanjakan di warung itu ya, misalnya seperti yang pertama itu sembako lah tentunya. Ya, sesuai ya kan dengan namanya warung sembako, tentunya kita itu harus menjual aneka jenis sembako atau 9 bahan pokok. Sembako sendiri ini sudah dijelaskan dalam peraturan Menteri Perdagangan ya guys, dimana mencakup beberapa bahan berikut seperti beras, jagung, telur, gula, minyak goreng, kedelai, daging ayam, daging sapi, dan bawang merah, dan juga bahan-bahan lainnya. Nah, bahan-bahan tersebut itu juga merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika kita itu menyediakan semua bahan-bahan tersebut di warung sembako yang telah kita
buka ataupun kita rintis saat ini. Tidak perlu dengan jumlah yang banyak, namun kamu itu juga bisa menyediakan secukupnya saja di setiap harinya. Yang penting lengkap, apa yang dicari itu harus ada. Untuk bahan berikutnya, kalian bisa menyediakan perlengkapan alat mandi atau perlengkapan cuci, ya kan. Perlengkapan mandi dan cuci ini juga menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap orang tentunya, sehingga kamu bisa menyediakan berbagai perlengkapan mandi dan cuci di warung sembako kalian. Nah, kamu bisa menyediakan beberapa barang berikut seperti sabun mandi, sampo, pasta gigi, sikat gigi, kondisioner, deterjen, sabun cuci piring, bahkan hingga pewangi pakaian seperti Molto, Downy. Pokoknya banyak itu macam-macam mereknya, yang jelas kalian tinggal belanja aja di grosir. Tak lupa juga ya guys, kalian juga harus menyediakan obat-obatan ini. Obat-obatan seperti ini banyak juga digandrungi oleh para warga, karena warga yang males pergi ke apotek bisa langsung berbelanja ke warung sembako yang kita buka di rumah, karena daripada jauh-jauh ke kota. Jadi kalau kita sudah menyediakan di kampung seperti obat-obatan seperti ini tuh, mereka kan males pergi ke kota kalau hanya untuk beli satu biji. Jadi bisa langsung mereka singgah ke warung kita. Jadi pentinglah itu, seperti obat-obatan kayak Bodrek, obat-obat flu, obat-obat biasa lah tentunya. Ya, obat yang kira-kira sering dibeli masyarakat biasa tanpa resep dokter lah ibaratnya, ya kan. Untuk konsep berikutnya, kalian bisa menyediakan makanan ringan atau snack-snack dan yang instan lah tentunya. Makanan ringan yang juga nggak terlepas dari kebutuhan pokok setiap orang, terlebih jika lokasi warung sembako punya kita itu berada dekat dengan sekolahan atau padat pemukiman, maka kamu bisa menyediakan berbagai macam makanan ringan seperti wafer, biskuit, kerupuk, permen, atau bisa juga makanan ringan yang dibuat sendiri. Selain makanan ringan, makanan instan juga wajib ada di warung sembako kita, ya kan. Mie instan merupakan salah satu makanan instan yang banyak diminati. Pokoknya kalau kalian sudah sediakan itu pasti laku lah guys. Sehingga kita itu bisa menyediakan berbagai rasa dari mie goreng dan mie kuah. Nah, pokoknya kalau yang namanya mie-mian ini paling digemari dan paling praktis dan instan untuk penyajiannya. Nah, oke guys. Untuk yang berikutnya, kalian juga bisa menyediakan aneka minuman kemasan, ya kan. Selain makanan ringan, kita itu juga harus bisa menyediakan berbagai macam minuman, mulai dari air mineral, aqua, teh kemasan, susu kotak, dan juga berbagai jenis minuman yang lainnya. Nah, namun kita juga wajib untuk melakukan pengecekan secara berkala terhadap masa kadaluarsanya, itu harus perlu kita perhatikan, ya kan, agar pelanggan tidak kecewa. Untuk perlengkapan alat-alat rumah tangga ini juga bisa kalian sediakan juga lah, ya kan, untuk ngelengkapinya, karena perlengkapan rumah tangga ini bisa kita sediakan di warung sembako kita itu, ya misalnya seperti sapu, alat pel, kemoceng, ember, serok sampah. Pokoknya yang kira-kira dibutuhkan masyarakat lah, yang pasti laku aja. Karena itu nggak usah terlalu kita sediakan banyak-banyak, kita sediakan stoknya dan jenis perlengkapan alat rumah tangga itu ya sekedarnya aja, karena itu bisa mempersempit warung sembako kita. Jadi supaya ngelengkapi aja lah, ya kan, kita bisa melengkapi dengan secukupnya aja lah stok persediaan yang kita buat kan gitu. Nah, untuk obat-obatan guys, ini saya juga lagi ngeceki obat-obatan. Jadi bisa kalian sediakan tempatnya seperti tempat kotak-kotak seperti inilah. Jadi dia bisa
masing-masing. Untuk bodrek kotaknya sendiri, tapi ini dalam satu kotak ini tempatnya banyak guys, jadi bisa terlihat lebih rapi dan transparan, jadi pembeli pun bisa gampang untuk memilih obat-obatannya. Kita juga sebagai penjual bisa dengan mudah untuk mencari obat yang diinginkan oleh pelanggan, jadi supaya kita nggak ribet jualinya. Karena di sini atau di kampung ini kan para pelanggan itu belinya itu beli eceran, kadang beli satu atau dua, jadi ini langsung kita guntingin aja. Jadi kalau ada yang beli dua udah langsung nggak repot-repot, langsung kita kasihkan dua kan gitu. Jadi kalau sudah diguntingin seperti ini sudah tersedia, jadi gampang aja guys untuk melakukan penjualannya. Nah, karena jarang sih kalau di kampung itu yang beli langsung satu papan, satu bungkus, ataupun satu kotak ya. Paling-paling beli itu cuman satu biji, dua biji. Ya namanya sakit-sakit biasalah, sakit-sakit pening-pening biasa itu kan kadang sakit pening sebentar beli bodrek udah langsung sembuh. Demam-demam sebentar gergesi beli Mixagrip ataupun Antalgin udah besok badannya udah enakan. Nah, jadi nggak mesti harus resep dokter lah ya kan. Jadi ini obat-obat yang kira-kira laku dijual aja lah pokoknya kalian sediakan. Untuk koyok cabai ini juga perlu juga ya guys, banyak juga ini yang mencari koyok cabai di warung saya ya kan. Kalau daerah kalian itu bagaimana ya, perlu juga lah kalian sediakan koyok cabai. Untuk ecerannya kita ini bisa jual 1.500 per lembarnya. Untuk salon pas yang nggak tahan panasnya bisa beli salon pas ya kan, kita sediakan juga koyok salon pas, itu kita ecer per lembarnya hanya Rp1.000. Nah, untuk alat-alat tulis kalian juga bisa sediakan juga lah di warung kalian ya kan. Ya alat tulis ini itu kan juga merupakan barang yang harus ada juga lah di warung ya kan. Karena di sebagian besar orang itu pasti akan membutuhkan alat tulis, baik itu untuk belajar ataupun untuk bekerja. Alat tulis yang bisa disiapkan itu misalnya seperti ya buku tulis, buku gambar, kertas HPS, kertas folio, pensil, pulpen, spidol, penggaris, penghapus, amplop, map, lakban, gunting, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya kamu bisa menyusun peralatan tulis tersebut pada etalase yang mudah untuk dilihat oleh pembeli tentunya. Pokoknya wis siapa bilang modal 2 juta itu nggak bisa buka warung sembako? Bisa, cuman ya harus pandai-pandai kalian lah pula untuk membagi stok belanjaannya. Jangan mogap kali kan gitu, stok barang yang nggak laku banyak-banyak, yang kira-kira laku aja. Nah, dalam membuka usaha warung sembako itu perlu juga yang terakhir ini tentukan lokasinya kita dulu lah ya kan. Di video saya sebelumnya saya itu sudah menjelaskan tentang lokasi dulu, bagaimana sebelum kita buka warung. Ini tentunya kita harus menentukan lokasi, cari lokasi yang strategis kan gitu. Karena untuk lokasi ini merupakan hal yang penting lah yang harus kita lakukan, terutama sebelum membuka usaha warung sembako, mau itu kecil-kecilan maupun langsung besar gede ataupun grosiran. Karena warung sembako ini yang lokasi ini akan sangat berpengaruh ya kan terhadap kelancaran untuk usaha kita, dimana lokasi yang strategis dan padat penduduk tentunya akan membawa keuntungan yang besar pula untuk warung yang kita buka untuk saat ini. Kita juga bisa membuka warung di pemukiman padat penduduk atau di perumahan-perumahan warga yang jauh dari lokasi supermarket. Membuka usaha warung sembako yang dekat dengan tempat umum itu juga bisa menjadi kesempatan bagi kalian lah untuk mendapatkan perhatian dari pengunjung tempat tersebut ya kan. Contoh lokasinya adalah taman warga, area stasiun, halte, hingga destinasi-destinasi wisata yang bisa menjadi tempat untuk membangun usaha warung sembako tentunya. Pokoknya pinter-pinter kalian lah tentunya ya kan untuk menentukan lokasi. Percuma juga kalau kalian
buka usaha warung sembako itu kalau tempatnya eh, nyelempit ataupun di belakang, ya siapa juga yang mau beli kan gitu. Ya, intinya ya lokasi inilah yang paling perlu lah tentunya, apalagi kalau modal kalian itu besar. Wah, kalau pinggir pasar itu buka udah pastilah itu maju dan laku keras lah tentunya. Oke lah ya guys. Itulah mungkin sekilas, karena kemarin ada yang tanya, Bang, buka usaha warung sembako dengan modal 2 juta apakah bisa? Ya bisa kali, tapi ya janganlah pula nanti kalian itu langsung mau penuh kan gitu. Ya pakai inilah, pakai waktu. Nah, seiring waktu berjalan kan, pelan-pelan, yang namanya merintis kan gitu, bukan langsung mau instan langsung bub langsung gede kan gitu. Yang namanya aja modal 2 juta, ya kecil-kecilan lah dulu, yang penting lengkap belanjakannya kan gitu ya. Seperti yang video dari awal tadi yang sudah saya jelaskan, intinya nggak mesti banyak-banyak stoknya, sikit-sikit tapi lengkap. Oke lah guys, ini karena saya sudah selesai untuk ngecek-ngecek barang dan meletakkan obat-obatan tadi, jadi saya langsung beres-beres dan bersih-bersih supaya warung saya ini terlihat nyaman. Kalau bersih kan itu pelanggan pasti kan suka kan gitu. Jadi kebersihan warung itu terutama harus kita perhatikan lah ya kan, demi kenyamanan untuk diri kita sendiri, baik juga kenyamanan bagi para pelanggan. Nah, buat kalian yang belum bergabung di channel saya, monggo kalian bisa klik aja langsung di YouTube itu Kang Warjo Channel. Di situ konten saya ini berupa tentang ide-ide usaha ataupun warung sembako, sharing-sharing, dan kadang juga konten saya itu campuran ya kan, kadang ya jalan-jalan ibaratnya happy shopping, ya kadang belanja-belanja, ya namanya kita ini kontennya ngeplok keseharian. Nah, jadi seperti inilah vlog keseharian saya, karena memang usaha saya ini hanya, kerjaan saya ini hanya cuman jualan, berdagang. Jadi ya yang sebisa mungkin lah ya kan saya buat kontennya. Semoga konten-konten saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua, buat para pemula yang mau buka usaha warung. Kita bisa berbagi pendapat ataupun sharing-sharing di channel ini. Kalian langsung aja kalau ada saran, langsung aja kalian bisa tulis di kolom komentar, dan cepat atau lambat mudah-mudahan saya akan membalas komentar kalian semua. Oke lah ya guys, sekali lagi bukan maksud untuk mengguruin, tetapi saya hanya bisa membagikan cerita yang bisa mungkin sesuai kemampuan saya aja kan gitu. Mungkin dari video dari awal hingga akhir saya bicara itu ada salah-salah kata, ya monggo mohon dimaafkan. Karena ini video mau saya akhiri, saya mau undur diri. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.